Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin, bapak, ibu-ibu, para jamaah pengawasan malam Kamis yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa duduk di dalam majelis yang mulia untuk kembali menimba ilmu yang penting bagi kita untuk mendalaminya. Dan di kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan membahas dua pembahasan, yaitu yang pertama kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan azan, di antaranya waktu antara azan dan iqamah itu adalah waktu terkabulnya doa. Kemudian nanti kita akan lihat dua hadis dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang masalah kurban, ya, tentang masalah kurban. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sebelumnya kita telah membahas banyak sekali keutamaan azan. Di antaranya yang kita bahas terakhir yaitu doa setelah azan. Siapa yang membaca dua doa berikut, yang pertama ini akan mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Yang kedua itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mengamalkan doa setelah azan tersebut. Coba lihat doa yang pertama, doa berazan, yaitu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Walaupun tambahan innaka la tukhliful mi'ad ini terdapat dalam riwayat yang lain, dan termasuk tambahan yang dikenal dengan ziyadatus thiqat, tambahan dari perawi yang sahih, perawi yang kuat, yang valid, yang riwayatnya itu bisa diterima sehingga bisa diamalkan sampai innaka la tukhliful mi'ad. Juga dalam riwayat yang lain disebutkan doa berazan yang lainnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Lafaz yang ada seperti itu, yaitu keutamaan yang kalau membaca bacaan ini maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana kita telah tegaskan, orang yang bisa mendapatkan syafaat bukan hanya mengamalkan doa berazan. Modal yang paling utama, kita bisa mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki iman yang benar, alias berusaha untuk menjauhkan diri dari kesyirikan, Orang yang bebas dari perbuatan syirik,
otomatis akan mudah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang yang berbuat syirik sudah pasti tidak akan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi. Kemudian kita juga dapat ambil pelajaran ampunan dosa ternyata bisa kita peroleh dari amalan-amalan yang ringan, seperti tadi dengan mengamalkan doa berazan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba bi Muhammadin rasulah wa bil Islam dina. Doa ini diamalkan saja bisa membuat kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lihat hadis berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis terakhir yang menjelaskan tentang keutamaan azan. Moga dibaca. Berkata Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada hadis 1041. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u la yuraddu bainal adani wal iqamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, doa antara adzan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata hadisnya hasan dan disahihkan oleh Albani. Baik, perhatikan hadisnya, nanti kita bisa ambil pelajaran yang penting di dalamnya. Ini hadis 1041 saking kitab Riyadhus Shalihin. Wonten hadis saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ingat, Anas bin Malik ini adalah sahabat yang menjadi pembantu dan orang dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya itu bernama Ummu Sulaim, alias memiliki nama asli Rumaisa atau Rumaisa. Kemudian Ummu Sulaim ini awalnya dulu menikah dengan seorang yang masih dalam keadaan kafir, yaitu suaminya bernama Malik. Kemudian Ummu Sulaim memutuskan untuk masuk Islam. Ummu Sulaim istrinya memutuskan untuk masuk Islam. Dan memang biasanya ibu-ibu itu lebih mudah dapat hidayah, lebih mudah dapat petunjuk daripada bapak-bapak. Yang angel-angel itu bapak-bapak malahan. Ya, Ummu Sulaim itu lebih mudah dapat hidayah, dapat petunjuk daripada suaminya. Suaminya Malik tetap dalam keadaan kafir. Maka ketika istrinya tetap ngotot untuk masuk Islam, kemudian dia tinggalkan istrinya, pergi ke tempat yang jauh. Ternyata ketika pergi ke negeri seberang, suaminya Malik kemudian meninggal dunia. Artinya Anas tidak memiliki bapak lagi. Kemudian akhirnya Ummu Sulaim itu menikah dengan laki-laki lain lagi yang bernama Abu Talha. Abu Talha ini adalah orang yang menikahi Ummu Sulaim dengan mas kawin dengan mahar enggak mahal-mahal. Maharnya Ummu Sulaim cuma minta dari calon suaminya, saya cuma pingin mahar engkau itu masuk Islam. Maharnya apa? Engkau itu masuk Islam. Cuma minta pada calonnya itu untuk masuk Islam. Artinya lihat di sini wanita ini punya pendirian yang sangat-sangat kuat sekali. Kalau di zaman kita ini kebalik. Kalau sang wedok ini yang muslim, nikah kalian non muslim, bagaimana yang terjadi? Ya, akhirnya ikut sing lanang, pindah agama, sudah lagi nggak di masjid,
Namun lihat dulu Ummu Sulaim, dia mempertahankan iman tetap dalam agama Islam. Dia nggak ikut suaminya biarkan dia pergi. Abu Talha ingin menikah dengannya, dia katakan saya tetap mau berada dalam agama Islam. Akhirnya ketika itu Abu Talha menikahi Ummu Sulaim dengan mahar, dengan mas kawin. Suaminya ini masuk Islam. Itu sudah jadi mas kawin mahar yang sangat-sangat luar biasa. Namun yang jelas mahar itu memang tidak punya standar tinggi, tidak punya standar rendah. Yang paling bagus, yang paling mudah. Nabi SAW itu katakan khairus shadaq aisaruha, atau dalam riwayat lain disebut khairun nikah aisaruha. Kata Nabi SAW, sebaik-baik mas kawin itu yang paling mudah, yang gampangan. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebut sebaik-baik nikah itu adalah yang paling mudah, jadi tidak membuat sulit. Alhamdulillah kalau menikah di Jawa itu mas kawinnya orang mahal-mahal. Mas kawinnya biasanya apa? Pak Kawa? Seperangkat alat sholat, dibayar tunai apa utang? Tunai. Kalau utang itu keterlaluan banget loh. Seperangkat alat sholatnya 100.000 saja nggak nyampe. Kalau utang ini masalah besar. Ini sudah boleh dijadikan sebagai mas kawin atau mahar. Para ulama itu katakan yang boleh dijadikan mas kawin atau mahar itu segala sesuatu yang punya nilai. Segala sesuatu yang punya nilai. Sampai ada cincin emas, ada juga cincin dari besi saja. Ada mungkin cincin dari kawat. Misalnya kalau saking cintanya itu nggak punya apa-apa coba. Atau punya hanya 5.000 rupiah. Ya kalau sewa itu keterlaluan ya, misalnya 5.000 lah. Ya. Ini dijadikan mahar atau dijadikan mas kawin. Ini masih dikatakan sah menurut para ulama. Para ulama tadi katakan sing jenenge mas kawin, yang namanya mas kawin itu adalah segala sesuatu yang punya nilai. Maka kadang berupa barang, maka kadang itu berupa jasa. Jasa ini misalnya pengajaran Al-Quran. Ya, jasa ini misalnya pengajaran Al-Quran, seperti itu boleh. Jadi di sini kita kembali tadi, maharnya atau mas kawinnya Abu Talha itu dengan Islamnya dia ketika menikahi Ummu Sulaim. Nah, kita lihat di sini Anas bin Malik dalam hadis menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamati." Ad-du'a'u yaitu doa tidak mungkin tertolak antara azan dan iqamah. Doa itu tidak mungkin tertolak antara azan dan iqamah. Artinya doa ini amat-amat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar sekarang kumandang azan. Wis rampung. Ya, sudah rampung kumandang azan. Masih ada waktu sampai iqamah. Masih ada waktu sampai iqamah. Taruhlah 5 menit, 10 menit, atau ada yang buat lebih lama 15 menit, 20 menit. Selama itu antara waktu antara azan dan iqamah, kita itu berdoa. Ada yang doanya singkat atau doanya panjang. Ada yang doanya untuk dirinya sendiri, ada doanya untuk orang lain, untuk orang tua dan yang lainnya. Ada doa untuk dirinya, kesusahan dirinya, punya penyakit. Ada doa yang dia tujukan karena utangnya yang berat. Ada doa yang dia tujukan untuk mendoakan orang tuanya yang sedang menderita sakit. Semua doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah, kata Nabi SAW, la yuraddu, ya, ad-du'a la yurad. Doa itu tidak mungkin tertolak antara azan dan iqamah. Orang yang di masjid
Ini mudah menentukan azan dan iqamahnya. Ibu-ibu yang melaksanakan sholat di rumah juga bisa memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah. Namun kadang ada beberapa masjid, ini saya jelaskan dulu, ini beberapa kekeliruan. Di beberapa masjid kekeliruannya malah berazan. Ya, taruhlah dia sudah sholat sunnah, kemudian dia kemudian menendangkan senandung-senandung sholawatan antara azan dan iqamah. Puji-pujian, sholawatan dan yang lainnya antara azan dan iqamah. Ini punya beberapa mudarat. Ini beberapa masalah. Yang pertama, kurang paham tentang hadis. Karena hadis itu cuma menunjukkan kita itu membaca sholawat berazan. Ya, kita dituntun membaca sholawat berazan. Baca sholawat di sini tidak mesti dengan suara keras. Baca sholawat di sini cukup dengan masing-masing individu membaca sholawat berazan, itu sudah dikatakan dia mengamalkan sunnah Nabi SAW tadi setelah azan. Jadi tidak perlu sampai pakai mic, sampai pakai suara luar. Bahkan Imam Syahid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah, beliau katakan di antara kekeliruan di masjid-masjid, beliau sebutkan ini buku fikih yang dipakai di beberapa negara, di berbagai macam negara. Beliau katakan di antara kekeliruan adalah mengumandangkan sholawat puji-pujian antara azan dan iqamah. Ini tidak ada tuntunannya sama sekali. Bahkan ini dapat orang-orang nilai bagian saking azan, padahal sama sekali bukan bagian dari azan. Jadi sekali lagi di sini ini kekeliruan di antara azan dan iqamah. Bahayanya yang lainnya, kalau ada yang sedang sholat sunnah, kira-kira terganggu nggak? Misalnya ada yang bersenandung tadi selawatannya atau puji-pujiannya tadi antara azan dan iqamah. Ada yang sedang sholat sunnah, terganggu atau tidak? Sangat terganggu sekali. Padahal Nabi SAW itu katakan kalau orang itu maca Quran nggak boleh saing-saingan. Wah, ini lagi sholat sunnah, ini lagi maca Quran sendiri, lagi duduk. Yang ini suaranya seru, yang sholat sunnah juga balas lagi suaranya seru. Ini nggak boleh balas-balasan seperti itu. Harusnya yang sedang maca Quran itu lirihkan suara biar yang melaksanakan sholat itu bisa khusyuk, bisa tenang. Juga masalah yang lainnya mengganggu orang yang ingin berdoa antara azan dan iqamah. Kesimpulannya dari hadis ini waktu terbaik untuk kita memanjatkan doa. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya kesempatan mendengar azan, ini bisa mulai dari azan. Pokoknya setelah selesai mendengar azan, baca doa berazan, boleh langsung memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa sapu jagat misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa dengan doa sapu jagat antara azan dan iqamah. Atau doa-doa saking hadis Nabi SAW begitu banyak sekali. Doa agar hati diteguhkan, misalnya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang maha membolak-balikkan hatiku, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu, karena Allah itu yang maha membolak-balikan hati. Allah yang memberi petunjuk, maka tidak mungkin ada yang bisa menyesatkan. Kalau Allah itu menyesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk pada seseorang. Namun ada beberapa waktu lagi, silakan dicatat, beberapa waktu terkabulnya doa. Beberapa waktu terkabulnya doa. Yang pertama, di waktu sahur. Waktu sahur ini menurut sebagian ulama di sepertiga malam terakhir sampai waktu subuh. Sepertiga malam terakhir niku jam pinten ibu-ibu? Jam pinten? Jam 4 iki wis sarak subuh. Sepertiga malam terakhir.
kira-kira jam setunggal. Ya, mulai dari jam setunggal dan seterusnya sampai subuh itu sudah masuk sepertiga malam terakhir. Misalnya tengah malam tangi, waduh, iki wis arep pipis iki, ya Allah. Yuk sekalian sholat malam. Nggih. Setelah sholat malam, misalnya sholat tahajud yang kali rakaat ditutup witir sak rakaat, kemudian berdoa ketika itu pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW itu mengatakan yanzilu rabbuna wa ta'ala ila sama'id dunya fi sulusil lailil akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala kulla lailatin, setiap malamnya itu turun ila sama'id dunya, di langit dunia di setiap sepertiga malam. Apa yang Allah lakukan di sepertiga malam itu? Lihat. May yad'uni fa astajibu lahu, may yas'aluni fa a'tiyahu, may yastaghfiruni faghfir lahu. Siapa yang berdoa padaku, maka akan aku kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberi apa yang dia minta. Dan siapa yang memohon ampunan padaku, maka aku akan beri ampunan terhadap dosa-dosa yang telah dia perbuat. Berarti ketika sepertiga malam terakhir, alias tadi kita menyebut waktu sahur, itu waktu terkabulnya doa. Manfaatkan waktu itu pertama untuk terus memperbanyak doa. Yang kedua adalah pada hari Jumat. Pada hari Jumat, besok Kamis, kemudian sisanya lagi Jumat. Nah, ketika hari Jumat ini para ulama cuma beda, ini ada berbagai macam pendapat. Namun dikatakan oleh beberapa ulama, ya, mereka simpulkan yang paling mungkin di hari Jumat ada dua waktu terkabulnya doa. Atau yang paling mungkin di sini adalah yang paling kuat dalilnya. Ada dua waktu. Yang pertama dicatat pada hari Jumat, antara duduknya imam di atas mimbar sampai sholat itu selesai. Sampai sholat itu selesai. Jadi mulai dari duduknya imam di atas mimbar sampai sholat itu selesai. Wallahu a'lam, di sini tidak dijelaskan mulai nggak imam dari naik mimbar. Kalau imam naik mimbar kan belum duduk. Berarti ketika imam itu duduk di antara dua khutbah, nanti sampai sholat itu rampung, itu waktu terkabulnya doa. Dalilnya itu dari hadis dari Abdullah bin Umar, dikatakan tentang waktu terkabulnya doa tadi, dikatakan oleh Rasulullah SAW, hiya baina ayyajlisal imam ila antuqdas salah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu waktu terkabulnya doa ketika imam itu duduk sampai sholat itu selesai. Maka bapak yang sholat Jumat di masjid, ketika imam itu duduk sampai sholat itu selesai, ada waktu untuk berdoa atau imam itu berdoa, maka doanya itu diaminkan, ya maka itu juga waktu terkabulnya doa. Kemudian yang kedua, di hari Jumat ini setelah asar sampai ghurubus syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Pada asar misalnya, sekarang asar itu rampung 3:30, nggih. Sampai matahari itu tenggelam, sampai matahari tenggelam kira-kira jam berapa? Ya waktu maghrib. Sebelum waktu maghrib itu masuk, itu masih waktu terkabulnya doa. Nah, ini disebutkan juga dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah, dan Ibnu Hajar mengatakan hadisnya itu sahih, membicarakan tentang
masalah tadi doanya itu terletak setelah sholat asar sampai waktu maghrib mau masuk. Kalau waktu maghrib sudah masuk, maka sudah selesai. Nah, ini kadang yang waktu kedua ini kita jarang amalkan. Biasanya ngertinya itu ketika imam itu duduk, baru ada yang memanjatkan doa ketika itu. Padahal ada juga waktu bareng asar sampai kapan tadi? Sampai waktu maghrib. Itu juga waktu terkabulnya doa. Biasanya tiang Arab itu ketika mereka di waktu Jumat, biasanya mau masuk waktu maghrib, mereka sudah kumpul-kumpul di masjid dulu. Mungkin jam 5 itu datang, waktu yang ada digunakan untuk berdoa terus sampai matahari itu tenggelam. Ketika matahari tenggelam, itu sudah waktu berakhir untuk memanjatkan doa di hari Jumat tadi. Kemudian yang ketiga di bulan Ramadan. Yang ketiga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada waktu-waktu tertentu. Nanti kita akan bahas nanti ketika pembahasan bulan Ramadan. Yang keempat di hari Arafah. Besok pada bulan besar, bulan Zulhijjah, di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang kelima itu antara azan dan iqamah, seperti hadis yang disebutkan tadi. Kemudian yang keenam di akhir sholat maktubah, di akhir sholat 5 waktu. Karena Nabi SAW itu pernah ditanya, ayat doa asma, doa apa yang paling didengar? Nabi SAW itu mengatakan, jawful laylil akhir wa duburis sholawat al-maktubah. Doa yang paling didengar alias yang paling terkabul, yaitu doa di tengah malam, itu yang pertama, itu sama dengan sepertiga malam terakhir tadi. Kemudian doa di akhir sholat. Kalau kita katakan di akhir sholat, ini bisa punya makna di akhir sholat sebelum salam, yaitu setelah tahiyat. Sebelum kita salam, masih dalam keadaan jarinya itu diangkat, ditambah dengan doa. Misalnya ada doa berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Misalnya berdoa seperti ini di akhir sholat, ini adalah doa yang dimaksud. Atau dia tambah lagi seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW pada Mu'adz. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku untuk rajin berzikir kepadamu, rajin bersyukur kepadamu, kemudian terus memperbagus ibadah padamu ya Allah. Kemudian bisa juga maksudnya akhir sholat ini kita baca zikir dulu seperti biasa, kemudian berdoa nanti setelah zikir. Dan kalau berdoa setelah zikir ini menurut mazhab Syafi'i tetap mengangkat tangan, ya, tetap mengangkat tangan ketika itu di akhir setelah kita itu zikir. Di antara dalil yang lainnya selain dalil ini yaitu surat Alam Nashrah. Para ulama ketika tafsirkan ayat fa wa iza faraqta fansab, jika kalian telah selesai. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Jika kalian telah selesai sholat fansab, maka segeralah melakukan ibadah yang lain. Para ulama ada yang tafsirkan setelah bersolat maka berdoalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka berdoalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu juga jadi dalil tentang anjuran berdoa sesudah sholat. Ya, nikmawan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.